Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kini kita bertemu kembali ya di channelnya M Sri Alam. Oke teman-teman, kita akan menjawab pertanyaan dari teman subscriber ya. Bagaimana cara proses pembuatan dari awal. Jadi kemarin saya mau membuat videonya untuk next selanjutnya ya. Jadi sekarang ini saya sudah menyediakan alat-alatnya seperti apa. Oke. Inilah seperti alat yang kita butuhkan ya. Di sini saya tidak menyebutkan nama persatunya ya. Jadi teman-teman bisa screenshot ya. Di toko bangunan ada yang menjual nih teman. Ya. Ya seperti ini. Teman-teman pahami dan jangan di skip-skip ya. Supaya nantinya teman tidak gagal pahamnya ya. Memahaminya. Nah, jadi supaya teman-teman itu bisa memudahkan untuk proses pembuatan dari awal. Oke teman-teman, seperti ini yang kita butuhkan ya. Kalau misalnya teman ingin mencari alat ini bisa di toko bangunan ya. Nah nanti kalau teman membelinya sesuaikan dengan ukuran yang berapa teman buat ya. Di sini karena saya menggunakan ukuran pipa 3 inci ya, 3/4 ya, maaf teman. Di sini saya menggunakan pipa 3/4 ya. Ya, seperti apa alatnya boleh di screenshot ya. Ya, ini alat-alat yang kita gunakan. Ya, seperti ini teman. Ya. Ini adalah karet sandal ya teman, yang kita bulatkan ya. Ya. Teman-teman bisa screenshot ya. Ya, ini sama teman, sama ya. Oke teman, bisa dipahami atau di screenshot dulu ya. Kalau sudah di screenshot nanti kita lanjut ya. Ya teman-teman, ini nanti kita akan potong ya menggunakan gergaji ya, ininya ya. Ya, ini kita potong nantinya. Dan kita lanjut ya teman ya. Oke teman-teman ya, kali ini saya bisa menggunakan gergaji besi ya, dan karena saya ingin mempercepat durasinya ya, saya menggunakan gerinda ini ya. Oke teman, kita potong dulu ya. Kita potong dua-duanya ya. Oke. Nah, oke teman, kita akan lakukan pemotongan di sini ya, bukan yang di lurusnya ini ya, tapi yang ininya kita potong ya. Teman-teman, setelah kita lakukan pemotongan hasilnya seperti ini ya. Tadinya seperti ini ya teman ya, dan sudah kita lakukan pemotongan hasilnya seperti ini ya. Oke, kita lanjut ya untuk proses pembuatannya. Oke.
Oke. Oke teman, saat ini ya, karena ini sudah kita lakukan pemotongan, ini sebagai gambaran untuk teman-teman untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman subscriber ya. Kemarin ada yang bertanya bagaimana proses pembuatannya, apakah itu bisa mungkin untuk menaikkan air ya. Oke, saya di sini bertujuan untuk berbagi kepada teman supaya teman-teman itu tidak gagal ya dalam pembuatan pompa air. Nah teman, sebelum kita membuat ini ya, kita ini ditentukan kita yang ingin membuatnya berapa panjangnya. Ini saya buat sebagai contoh supaya dapat dipahami ya. Dan ini teman, kita buat seperti ini. Ukuran ini tidak selalu sepanjang ini ya teman. Ini tergantung pada teman untuk membuatnya. Dan ini kita bikin untuk arahnya berlawanan arah ya, seperti ini teman. Yang ini kita balik ke sini ya. Oke, semoga teman-teman semua atau sahabat-sahabat M-Sri Alam Channel, baik yang sudah menonton maupun yang baru menemukan channel M-Sri Alam, tolong dibantu saya untuk subscribe dan share, like, komennya ya, supaya saya di sini lebih semangat dan untuk berbagi kepada teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Dan untuk selanjutnya teman, kita lakukan ini ya, pembuatan ini ya. Oke, sini ya. Ini teman ya, jelasnya di sini saya menggunakan ukuran 3/4 ya teman, bisa kelihatan 3/4 ya. Nah, ini tulisan klepnya kita pasang seperti ini ya teman, supaya ini tidak apa ya teman, tidak terlewati ya, supaya teman-teman itu bisa memahami dari awal proses pembuatan pompa itu. Yang utamanya dari sini teman, kerja utamanya sini. Lanjut kita pasang seperti ini ya. Kalau teman ingin membuat ini sebagai contoh ya, mau panjangnya berapa ya terserah ya, mau panjangnya berapa, tingginya berapa terserah, tapi sesuaikan saja dengan kedalaman air ya teman-teman. Jadi di sini saya menggambarkan atau mencontohkan supaya teman-teman itu bisa melakukan untuk membuat ya, seperti ini teman ya, seperti ini bisa kelihatan ya. Terus ke atas ya, bisa kelihatan ya teman, seperti ini ya. Nah, dan untuk selanjutnya ya teman, kita buat untuk penyambungannya ya. Nah, ini teman ya, ini kita lakukan untuk menyambung untuk ke atas ya, untuk di sini. Berapapun teman buat ukurannya ke atas terserah ya. Nah, atau sepanjang ini mau situ kan, atau 2 meter atau 3 meter terserah ya teman ya. Dan untuk selanjutnya di sini begini ya teman. Untuk jelasnya kita buka dulu ya, kelihatan lubangnya, kelihatan teman ya. Di sini kan ada lubangnya teman, lubang kan, nampak ada teman ya, bisa dilihat ya, tembus ya. Nah, di sini kita akan pasang untuk tutup lubangnya ini ya, menggunakan karet sandal ini teman-teman ya. Karet sandal ini ya, kita tutup di dalam ini ya. Usahakan ini jangan ada yang bocor ya teman, soalnya nanti kalau ada bocor airnya akan naik ke sini ya, di sini ke atas. Jadi airnya tidak keluarnya di sini ya, tidak keluar di sini dan juga tidak akan keluar di sini. Oke, kita lanjut ya. Nah teman, kita pasang ini lagi di atasnya ya, pasang di sini. Tujuannya untuk menyumbat ini teman, untuk menahan ini ya. Ya, kita pasang di sini. Dan tujuannya untuk kita buat ini teman ya. Nanti teman-teman bisa memakai pipa ukuran 3/4 berapapun panjangnya ya.
itu terserah ya teman ya. Dan ini teman ya, dapat kelihatan ya, ini ya kelihatan teman ya. Dan kita pasang di sini untuk mengukur berapa ketinggian nanti ya, itu terserah teman-teman ya. Ya misalnya kita buat ukuran untuk ke atasnya di sini, kelihatan ya. Ya seperti ini hasilnya teman ya, bisa dilihat ya, bisa dilihat ya, bisa kan. Jadi bang, gimana ini bang kalau nggak pakai T-nya ini bang? Bisa teman, cuman yang lebih mudahnya pakai ini, tidak rawan patah ya teman. Misalnya contohnya seperti ini ya, kita buka dulu ya, misalnya seperti ini teman, kita bikin seperti ini juga bisa ya teman ya. Tapi di sini kita kasih lubang ya, coba lihat lubang ya, kita buat lubang di sini ya, ya seperti ini. Tapi kalau kita terlalu banyak teman-teman untuk membuat lubang di sini ya seperti ini, nantinya kalau ini kerja nanti takutnya ini patah ya, bisa dipahami ya, takutnya ini patah kalau misalnya terlalu banyak lubang di sini ya. Jadi itu saya sarankan untuk teman-teman kita gunakan seperti ini ya, untuk menghindari supaya jangan patah ya. Nah, oke teman, bisa dipahami ya, apa saja alatnya bisa di screenshot saja tadi ya, bisa di screenshot ya. Tapi ingat teman ya, bagian ke atas ini yang tadi ada yang ditutup ya, bagian untuk ke atas ya, ininya ya kelihatan. Nah, jadi ini harus ditutup, kalau tidak ditutup nanti airnya akan terus naik ke atas ya, seperti ini ya, naik ke atas. Nah, jadi teman, untuk ukuran pipa ini tentukan saja ya berapa kedalaman air yang teman-teman gunakan untuk pompa ini ya. Oke, ini pun tidak jadi patokan ya teman ya, ini ya. Nah, jadi ini harus dipasang teman ya, gitu ya teman ya. Bisa dipahami? Kalau misalnya ada yang ditanyakan boleh tulis di kolom komentarnya teman ya. Dan kunci utamanya itu adanya di sini teman. Oke, sini deh. Nah, di sini teman ya. Di dalam suction klep itu kita tidak pakai ini teman, pernya ini ya, kelihatan ya. Nah, kita hanya butuh ini saja teman ya, yang kita butuhkan ini ya. Oke, kita pasang di sini, terus kita pasang di sini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Saya berusaha lagi supaya teman-teman yang subscribe maupun yang belum subscribe ya bisa memahami cara kerja itu, bagaimana pompa air. Bisa dipahami, mudah-mudahan teman-teman bisa memahami. Dan untuk selanjutnya nanti saya akan upload lagi setelah melakukan contohnya kepada teman ya, seperti ini teman, bisa kelihatan. Nah, ini tujuan saya nih teman ya, misalnya teman bikin ini mau panjangnya berapa ke atas itu terserah ya, mau 2 meter atau 4 meter. Jadi tujuan saya di sini agar bisa dibuka pasang itu aja teman, karena nantinya kita memudahkan kita untuk mengganti karetnya di sini teman. Kalau seandainya pompanya nanti harus diperbaiki ya, buka seperti ini ya, bisa dipahami ya teman ya. Harapan saya teman-teman semua atau sahabat-sahabat dimanapun saja bisa menonton channelnya MC Alam ya. Saya akan menjelaskan secara detail mungkin, mudah-mudahan teman-teman bisa memahami caranya. Di sini saya perlihatkan caranya ya, bisa dipahami ya. Untuk selanjutnya teman ya, nanti saya upload lagi untuk selanjutnya, untuk next videonya lagi ya teman ya. Bantu like and subscribe nya dan share lah ya, untuk membantu supaya saya lebih semangat lagi
untuk membuat channel siaran tayang-tayang berikutnya teman-teman. Ya oke teman-teman, sampai di sini dulu yang saya gambarkan secara langsung ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi sampai cukup di sini dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.